Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah klik channel saya dan subscribe channel saya di Rose Bercerita. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Perang melawan preman mendorong Teguh untuk terjun mempelajari ilmu kebal bacok. Hanya dengan ilmu goib warisan leluhur inilah maka Teguh punya peluang untuk memenangkan setiap pertarungan melawan preman. Jika tidak, dia akan mati seperti teman-temannya yang sudah dihabisi oleh preman Pasar Bengli, Sukaraja, Kutaraja, Tugu Mulyo, Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan beberapa tahun yang lalu. Sebut saja namanya Teguh. Kejadian ini terjadi di Pasar Bangli, Sukaraja, Kutaraja, Ogan Komering Ilir beberapa tahun yang lalu. Dan cerita ini berjudul Bunga Mewangi di Tanah Kuburan Bos Preman. Seperti apa kisahnya? Tiga teman Teguh dibacok kepalanya hingga mati di tempat oleh preman Pasar Bangli. Anehnya, polisi tidak menemukan siapa pembunuh mereka. Caranya sangat halus dan tidak tercium oleh aparat. Tapi Teguh tahu siapa pembunuh itu. Karena Teguh mendengar rencana pembunuhan itu yang akhirnya dieksekusi oleh preman itu di pesta dangdut Kampung Nagasari, Nagasakti tengah malam pukul 23.45. Teguh tidak berani melaporkan hal itu karena resikonya sangat besar. Teguh juga pasti dibunuh oleh mereka preman yang tak punya peri kemanusiaan. Ibu menasihati Teguh saat mengetahui Teguh ingin terjun berguru kepada Waitem. Waitem itu adalah abang tertuanya ibu yang bermukim di kampung Pasir Rame Tugu Mulyo perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Daripada kau bersusah payah mempelajari ilmu mistik itu hanya untuk melawan preman Pasar Bangli, mending kau lari saja dari kota ini, nak. Lalu pergilah ke kota lain, ke Jakarta misalnya. Ibu Teguh memang sangat resah dan menyiasati kiprah Teguh sebagai pedagang emas di Pasar Bangli. Memang toko mereka itu paling ramai di pembelanjaan itu. Tapi di Pasar Bangli ini, itu paling banyak masalah. Sebab preman Pasar Bangli yang bertato dan seram itu sebanyak 2 kali minta uang jatah preman kepada Teguh. Sementara dia ke toko lain itu hanya 1 kali, yaitu Rp10.000. Sedangkan di toko Teguh ini mereka meminta Rp30.000 per hari. Dan ini diminta 2 kali, jadi besarnya Rp60.000. Kalau Teguh memberi Rp10.000 ke preman itu, maka uang itu disobek di depan mata Teguh. Dan Teguh ditempeleng hingga berdarah-darah. Karena Teguh takut akan keberingasan mereka, walau terhitung besar jatah preman itu, maka terpaksa memberi. Padahal dalam hatinya tidak terima dilakukan pemerasan yang semena-mena. Teguh ingin mereka kapok dan tidak lagi menjalankan praktek pemerasan di Pasar Bangli tersebut. Bu, perlakuan preman itu sudah melebihi batas kewajaran. Mereka harus dilawan, tidak boleh dibiarkan seperti itu, kata Teguh kepada ibunya. Sabar, nak, hadapi dengan sabar. Lambat atau cepat Allah akan menunjukkan keadilannya buat mereka. Mereka akan menerima azab yang pedih di dunia ini. Kau laporkan mereka ke kantor polisi, biar mereka yang menindak. Pemerasan itu suatu kejahatan, maka setiap tindak kejahatan haruslah dihukum. Dan yang menghukum adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Gitulah kata Ibu Teguh. Dengan santun Teguh menyampaikan pendapatnya kepada ibunya. Dia mengatakan kepada ibu bahwa preman-preman itu tidak takut sama polisi. Bahkan Teguh sendiri melihat bahwa polisi itu, terutama polisi sektor, justru yang sangat takut kepada mereka. Preman itu punya ilmu mistik yang banyak, Bu. Sampai polisi pun kalau datang ke pasar seperti melihat hantu kepada mereka. Polisi sangat ketakutan kepada mereka, ungkap Teguh. Jadi bila kau telah berilmu mistik warisan Waitem, kau akan melawan mereka? Tanya Ibu Teguh. Iya, Bu, aku akan melawan mereka. Bahkan tekadku untuk menghalau mereka, mengenyahkan mereka dari Pasar Bangli dan tidak melakukan pemerasan lagi kepada siapapun, jawab Teguh.
Ibu manggut saja mendengar tekadnya Teguh. Setelah itu, ibu lalu mengizinkan Teguh berguru kepada Wak Item. Dan dia menitipkan salam kepada Wak Item. Tapi ingat, kata ibu, bila kau mau belajar ilmu hitam, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tekun. Karena bila separuh-separuh akibatnya sangat berbahaya, yaitu bisa stres atau bisa gila, kata ibunya Teguh. Setelah mencium tangan dan mencium kaki ibunya, Teguh berangkat berguru ke rumah Wak Item. Sedangkan toko emas Teguh dijaga oleh ibunya bersama adiknya, adik angkatnya. Omset toko emas cukup besar per bulan. Mereka mendapat pemasukan sebesar 100 juta dari toko emas itu. Mereka bisa membeli tanah, rumah, mobil, dan bisa merenovasi rumah itu. Ayah Teguh sudah 11 tahun meninggal dunia, dan ibu tidak mau menikah lagi. Sebagai anak tunggal, Teguh memang menjadi pusat perhatian ibunya. Pelajaran pertama Teguh adalah tapa-tapa. Pertama tapa ngebleng, lalu tapa pati geni, dan yang terakhir adalah tapa edan. Setelah menjalani tapa-tapa, Teguh diperintahkan memakan gotri dan beberapa butir padi. Jumlah gotri dan padi sudah disiapkan oleh Wak Item, yang katanya jumlah itu disesuaikan dengan tanggal lahir Teguh. Setelah diisi mantra dan benda-benda, Wak Item lalu mengetes menyiramkan air keras ke tubuh Teguh. Keajaiban terjadi. Air keras yang seharusnya menghancurkan kulit dan daging tiba-tiba jadi air putih seperti biasa, tidak menghanguskan tubuh Teguh sama sekali. Kau sudah kebal terhadap air keras. Sekarang kau akan menjalani tes bacok, kata Wak Item itu sambil mengambil golok dan mengasah golok itu hingga tajam sekali. Golok itu lalu dites kepada pohon kelapa yang kecil dan pohon kelapa itu langsung putus saking tajamnya itu. Ayo sekarang pasang punggungmu. Wak Item akan bacok sekencang-kencangnya. Sudah kebalkah engkau terhadap senjata tajam ini? Ungkap Wak Item serius. Karena diperintahkan guru, maka Teguh memasang punggungnya sesuai permintaan Wak Item. Begitu punggung Teguh dipasang, Wak Item lalu mengayunkan golok dengan kencang menyambar punggung Teguh. Alhamdulillah, golok tajam itu tidak mempan membacok Teguh. Golok itu seperti mendal ban, lalu golok itu terpental sepanjang 5 meter dari tubuh Teguh. Kau sudah kebal. Ilmu mistik mandraguna sudah masuk ke tubuhmu, dan kau boleh bertarung dengan preman. Tapi ingat, ini untuk kebaikan, bukan kejahatan. Tidak boleh sombong dan tidak boleh menentang. Akhir bulan, Teguh sudah boleh memasuki pasar. Mulai berjualan lagi, bahkan membuka toko satu lagi. Bardan, si pimpinan preman yang dikenal paling sadis, mendekatinya menjelang siang hari. Berani muncul lagi berdagang di Bangli ini. Saya kira sudah mundur total, kata Bardan sambil berkecak pinggang. Saya kan masih butuh hidup, Bang. Di pasar inilah saya berjualan mencari uang untuk keluarga. Kalau tidak, dari mana saya bisa makan? Jawab Teguh dengan merendah. Tapi perlu kamu tahu bahwa Bardan Suryadi adalah penguasa pasar, penguasa keamanan, dan semua pedagang harus tunduk kepada Bardan. Bentaknya dengan mata yang menyala-nyala. Jadi maksud abang dengan keterangan ini tujuannya apa? Tanya Teguh dengan nada datar. Bagus kamu tanya begitu, hal itulah yang aku tunggu-tunggu. Dengan toko barumu ini, kau setiap hari harus setor dana keamanan kepadaku sebesar 100.000 rupiah untuk 2 toko. Mengerti kamu? Tekan Bardan. Waduh bang, kalau soal uang sebesar itu sangat berat aku dapatkan. Belum lagi omset toko bahkan sering sekali nihil, tidak ada uang masuk sama sekali, kata Teguh. Hal itu sudah menjadi ketentuan kami. Mau ada uang atau tidak ada uang, kamu harus bayar ke saya setiap hari 100.000. Jika tidak, toko kamu kami obrak-abrik, kata Bardan. Kalau saya tidak mau bayar, apa yang akan terjadi? Kata Teguh mencoba untuk memancing emosi Pak Bardan. Oh, jadi kamu mau menantang saya? Mengajak berkelahi? Mau mati kamu di siang hari ini? Kata Pak Bardan. Ini golok tajam sekali. Sekali sebat, darah di lehermu akan mengucur di pasar ini.
Mau coba? Mau kamu? Saya Bardan tidak pernah main-main dengan golok. Kalau golok ini sudah keluar, harus memakan korban. Saya tidak menjual, tapi kalau abang menjual, saya akan beli cash, kata Teguh dengan tenang. Hari itu Teguh merasa aneh, nyalinya bertambah kuat dan mantap. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Padahal selama ini dia sangat penakut. Jangankan melihat golok, dibentak preman aja sudah terkencing-kencing. Shat, suara golok itu menghujam leher Teguh. Alhamdulillah benda tajam itu tidak melukai leher Teguh. Kulitnya jadi membal. Wah, kamu sudah punya ilmu kebal rupanya. Pantas saja kamu berani kepadaku. Berulang kali membacokkan besi tajam ke bagian tubuh Teguh, dia berharap ada kemungkinan tubuh Teguh yang tidak kebal. Dia membabi buta membacokkan golok itu. Dan semua kulit Teguh tidak ada yang mempan dibacok. Semua pedagang berkerumun dan berteriak memisahkan mereka. Ada juga yang melaporkan ke polisi agar Bardan tidak membabi buta di pasar Bangli itu. Saya belum menyerang, maka giliran saya untuk menyerang. Oke, kata Teguh. Dengan secepat kilat Teguh menguasai golok Pak Bardan. Pada saat mengayunkan dan akan menebas lehernya, Bardan tiba-tiba tersungkur di kaki Teguh dan bersujud memohon ampun. Ampun adikku, ampuni aku. Sekarang aku mengakui kau sudah sangat hebat dan aku menyerah. Keamanan pasar ini aku serahkan kepadamu dan ambillah seluruh anak buahku. Atur mereka sesuai keinginanmu, kata Bardan. Karena dia sudah meminta maaf dan menganggap Teguh adiknya, maka Teguh menghentikan niat untuk menebas lehernya itu. Waitam berpesan, bila musuh menyerah, jangan diteruskan perlawanan, jangan disiksa, dan ampunilah musuh itu. Sebab Allah Maha Pengampun dan manusia juga bisa mengampuni orang. Hari itu Teguh berpelukan dengan Bardan dan Bardan menyesali semua perbuatannya. Dan dia berjanji tidak akan menjadi pemeras lagi. Bahkan dia bertekad untuk berhenti sebagai preman. Semua anak buah Bardan bertekuk lutut kepada Teguh dan meminta maaf. Hari itu Teguh memutuskan kepada semua anak buah Bardan untuk ikut bekerja sebagai pedagang, tidak memeras dan mengutip uang pembeli di pasar Bangli lagi. Seminggu kemudian Teguh mendengar Bardan melakukan pertobatan nasuha dia di rumah Kiai Mursyid dan diminta bimbingan keagamaan. Setelah itu Bardan meminta maaf dan meminta ampun kepada seluruh keluarga dan orang yang pernah disakitinya. Hampir semua orang yang didatangi Bardan memberinya ampun dan maaf. Hari ke-8 di luar dugaan, Bardan meninggal dunia kena serangan jantung. Bardan mati mendadak dan tertelungkup di depan 4 istri dan 23 anaknya. 2 hari kemudian setelah dikubur di atas tanah kuburan Bardan, tumbuh kembang berwarna putih jenis bunga kurial yang indah dan harum. Kata Kiai Mursyid, dosa Bardan sudah dimaafkan Tuhan dan insya Allah masuk surga. Beberapa tahun kemudian Teguh kembali ke Waitem dan minta ilmu kebalnya kembali diambil. Teguh merasa sudah tidak membutuhkan ilmu mistik itu lagi. Karena Bardan yang jadi target operasionalnya sudah bertobat sekarang. Keadaan pasar aman tentram dan semua pedagang tidak terganggu lagi oleh ulah preman. Semua orang di Ogan Komering Ilir menganggap Teguhlah pahlawan penyelamatan pasar Bangli. Tapi Teguh tidak merasa bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu kebal bacok kepadanya lewat Waitem yang membuat Bardan ketakutan lalu bertaubat.